Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Yang kami hormati, para Kepala BPKD Provinsi, Kabupaten Kota, yang kami hormati, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota, yang kami hormati para Kepala Badan Kepegawaian Daerah, yang kami hormati juga narasumber yang hadir dalam pertemuan hari ini, webinar hari ini, antara lain dari DJPK Kementerian Keuangan, dari Deputi Peningkatan Kinerja dan Sistem Penghargaan SDM Aparatur Kemenpan RB, dari Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara, dan Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Sekjen Kementerian Dalam Negeri. Kesempatan yang berbahagia ini sebelum mulai, kami menyampaikan permintaan maaf. Seharusnya yang menyampaikan keynote speak adalah Bapak Dirjen, karena ada sesuatu hal, beliau harus mendampingi Pak Menteri sehingga kami ditugaskan untuk membuka acara ini dan memandu acara ini. Kesempatan yang berbahagia ini, yang utama dan terutama sebagai umat beragama, tidak lupa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat izinnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri acara webinar seri 7 Keuangan Daerah Update dengan tema hari ini yang kita angkat adalah kebijakan pemberian tambahan penghasilan pegawai pada pemerintah daerah. Hadirin dan peserta webinar yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui kebijakan TPP ini diatur di dalam PP 12 tahun 2019, PP tentang pengelolaan pangan daerah, di mana PP ini di pasal 58 itu sangat jelas, pemerintah daerah itu dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai ASN, persetujuan DPRD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Demikian juga tambahan penghasilan ini diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, ataupun pertimbangan objektif lainnya. Selanjutnya, pemberian TPP kepada pegawai ASN ditetapkan dengan perkada. Ini mempedomani peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah, kepala daerah itu dapat memberikan tambahan penghasilan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri Dalam Negeri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Keuangan. Nah, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan peraturan undangan, maka Menteri Dalam Negeri dapat mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk dilakukan penundaan atau pemberian sanksi pemotongan dana transfer umum atas usulan dari Menteri Dalam Negeri. Yang mana kebijakan TPP ini secara teknis juga, itu kita sudah atur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pedoman penyusunan APBD 2021, demikian juga bagaimana teknis validasi terkait perhitungan ya dari beban kerja, resiko kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, kondisi kerja, sampai kepada pertimbangan objektif lainnya. Ini juga kita sudah tetapkan dengan Kepmendagri 900-4700. Demikian juga beberapa pemerintah daerah telah melaksanakan validasi, karena validasi ini kita amanatkan di dalam Permendagri 27 dan Kepmendagri 900, yang mana kita minta sebelum pemerintah daerah dapat memberikan TPP, wajib dilakukan validasi ya oleh Biro Organisasi Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam pemberian TPP ini oleh pemerintah daerah ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, khususnya kebijakan pemberian tambahan penghasilan di tahun 2021.
kebijakan pemberian TPP selama ini kita pasti merujuk kepada norma adanya surat menteri. Tetapi mulai tahun 2022 ini kita sudah tidak mengeluarkan lagi surat menteri, tetapi pengaturan teknis bagaimana kebijakan pemberian TPP tahun 2022 itu sudah kita tetapkan di Permendagri Pedoman Penyusunan APBD. Yang mana Bapak Ibu izin ada dua hal yang menjadi kebijakan kita di tahun 2022. Pertama, kita minta alokasi anggaran TPP tahun 2022 itu sama dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya dapat melebihi anggaran tahun sebelumnya sepanjang hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD tahun anggaran 2021, ya, antara lain honorarium, uang lembur, dan ataupun kompensasi lainnya dalam peraturan perundangan. Selanjutnya, dalam konteks penanganan COVID-19 dan dampaknya, ini ada pertimbangan pemberian kriteria kondisi kerja kepada SKPD yang menangani COVID-19 dan dampaknya. Itu diberikan nilai lebih dalam konteks perhitungan kriteria kondisi kerja. Yang SKPD-nya silakan ditetapkan oleh kepala daerah. Selanjutnya, alokasi anggaran TPP yang diberikan kepada pejabat dan pegawai inspektorat daerah itu lebih besar dari perangkat daerah lain dan lebih kecil dari sekretariat daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah. Itu kebijakan pemberian TPP kita di tahun 2022. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, kita juga menerima surat dari KPK. KPK ini memberikan saran rekomendasi dalam konteks koordinasi dan supervisi pencegahan ketika kami menyusun APBD 2022 pedoman. KPK memberikan masukan saran terkait dengan pemberian TPP. Antara lain, menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi. Pastikan penetapan kelas jabatan itu telah divalidasi oleh Kementerian Pan-RB. Selanjutnya kedua, mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formula penganggaran TPP. Jadi sekarang kebijakan adalah saya insentif terhadap teman-teman kita yang bekerja pada sektor pendapatan itu tidak lagi diterima sendiri. Penerimaannya sekarang itu menjadi bagian dari TPP. Silakan pemberian TPP itu sudah include di dalamnya insentif. Karena di sini juga KPK juga merekomendasikan mengintegrasikan pembayaran insentif ke dalam formulasi penganggaran TPP. Sehingga nanti divalidasi akan diperhitungkan bagaimana dia menjadi bagian dari pertimbangan objektif lainnya. Karena kalau kita mengacu kepada penjelasan pasal 58 yang namanya pertimbangan objektif lainnya pasti merujuk kepada apapun yang diterima oleh ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundangan. Kalau kita bicara insentif juga itu menjadi bagian dari perintah PP 69 tahun 2010 sehingga dia menjadi bagian. Nanti kita perhitungkan di pertimbangan kriteria lainnya menyangkut prestasi kerja karena juga insentif bicara prestasi. Selanjutnya pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak melaporkan LHKPN, memanfaatkan aset secara tidak sah, atau belum menyelesaikan kerugian negara berdasarkan audit BPK. Selanjutnya, dalam penyelenggaraan pengadaan barang jasa, agar memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional atau ASN di UKPBJ yang mengacu kepada hasil evaluasi jabatan. Ini tolong terkait UKPBJ menjadi perhatian karena selama ini honorariumnya Bapak Ibu sekalian diterima pada mengikuti konsep full posting, artinya dia mengikuti orang per paket ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, persetujuan ini diberikan itu dalam konteks belum adanya PP. Jadi sekali lagi kami sampaikan ini dalam rangka pengendalian ya. Sewaktu kami menyusun PP 12 itu harus merujuk kepada PP. PP ini nanti kita tanyakan kepada teman-teman dari DJPK yang telah mengusulkan izin prakarsa terkait
penyelesaian PPP. Tetapi kenapa alasannya Bapak Ibu sekalian kita atur di dalam kita atur PP ini, pengaturan tambahan penghasilan itu dalam PP, sebenarnya ada 3 alasannya. Alasan utama kenapa kita memberikan TPP, ya, itu kita memperhatikan ada 3 alasan. Pertama, bahwa kita melihat belanja pegawai terhadap total belanja APBD itu cenderung naik, meskipun jumlah PNS daerah itu cenderung turun. Kenaikan belanja tersebut antara lain disebabkan adanya kenaikan tunjangan tambahan penghasilan dari tahun ke tahun. Selain itu, belum adanya pedoman atau tata cara pemberian tambahan penghasilan yang mengatur batasan, nomenklatur, dan kriteria. Dan pemberian TPP tidak dikaitkan dengan reformasi birokrasi. Nah, inilah alasannya kenapa kita akan atur di TPP. Apalagi berangkat dari, kalau kita merujuk kepada pasal 58, pemberian TPP itu sesuai kemampuan keuangan daerah. Nah, maka sesuai kemampuan ini kadang didefinisikan itu sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Padahal ini perlu diatur, jangan sampai penetapannya itu salah satunya membebankan dana transfer umum sehingga nanti menyebabkan daerah juga akan mengajukan kekurangan di dalam BAU. Ini yang kita tidak harapkan. Sehingga kita perlu pendekatannya adalah melaksanakan reformasi birokrasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang 1 tahun 2021. Nanti ini kita akan mintakan kepada teman-teman DJPK akan menjelaskan. Karena dalam satu sisi nanti kita akan meminta dukungan PP yang terkait dengan bagaimana mensinkronkan PP ini dengan PP sebagaimana diamanatkan pada pasal 81 di Undang-Undang 5 tahun 2014 yang mengamanatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas. Nah, nanti ini kita konfirmasi ke teman-teman Kementerian Pan-RB dan juga nanti BKN. Saya kira ini pengantar saya di dalam pembukaan webinar seri 7, ya, ini seri 7 ya, Keuangan Daerah Update, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara kebijakan pemberian tambahan penghasilan ini dengan tema kebijakan pemberian tambahan dalam acara webinar seri 7 Keuangan Daerah Update saya nyatakan dibuka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum.